Suasana di jalur Gaza kembali memanas setelah insiden pembakaran mobil patroli TNI perdamaian yang dilakukan oleh sejumlah militer Israel. Kini situasi berubah semakin tegang. Pasukan Israel dilaporkan mengepung salah satu pos TNI perdamaian di wilayah Khan Yunis, menuntut agar rekan mereka yang ditangkap dilepaskan segera tanpa syarat. Kedua tentara Israel itu kini berada dalam pengawasan ketat di pos TNI. Mereka diinterogasi oleh perwira TNI untuk mengetahui motif penyerangan tersebut, termasuk dugaan adanya perintah langsung dari komando militer Israel di Tel Aviv. Namun, sejak penangkapan itu dilakukan, gelombang ketegangan mulai meningkat tajam. Militer Israel dilaporkan menuntut pembebasan segera dua anggotanya yang saat ini ditahan. Mereka mengancam akan menempuh langkah militer jika tuntutan tersebut tidak segera dipenuhi. Selama beberapa jam, kedua pihak saling berhadapan dalam ketegangan tinggi. Komunikasi radio penuh dengan suara ancaman dan peringatan. Israel bersikeras bahwa tentaranya hanya tersesat di wilayah operasi TNI. Sementara pihak TNI memiliki bukti video yang menunjukkan mereka dengan sengaja membakar kendaraan patroli. Sementara itu, beberapa mengepung pos TNI seolah mengirim pesan provokatif. TNI membalas dengan menyiagakan pasukan di garis depan dan memasang barikade kawat berduri di sepanjang akses masuk. Situasi hampir pecah menjadi bentrokan terbuka. Beberapa pasukan TNI sudah bersiap di menara pengintai dengan senjata terkokang. Sementara di kejauhan terdengar raungan mesin tank Merkava milik Israel yang mendekat. Namun, perintah dari Komando PBB di Gaza menghentikan bentrokan besar itu untuk sementara. Hingga sore hari, pengepungan belum juga dibubarkan. TNI perdamaian tetap bersiaga penuh menolak menyerahkan kedua tahanan Israel meski berbagai ancaman terus dilontarkan. Di dalam pos, prajurit tetap berjaga dalam kondisi siap tempur. Sementara bantuan logistik dikirim lewat jalur udara oleh pasukan PBB dari Rafah. Suara drone dan helikopter terus terdengar di langit Gaza, membuat warga sipil ketakutan. Banyak yang mengira perang besar akan segera pecah. Namun di sisi lain, semangat solidaritas dari warga Gaza kepada pasukan TNI begitu terasa. Mereka mengirimkan makanan dan air sebagai bentuk dukungan kepada para prajurit Indonesia yang tetap bertahan menjaga keamanan mereka. Negosiasi sempat dilakukan oleh perwakilan PBB, namun tidak mencapai titik temu. Israel menolak mengakui kesalahan tentaranya dan menuduh TNI menahan orang tanpa dasar hukum. Padahal bukti video dari drone pengintai TNI menunjukkan jelas dua tentara Israel tersebut yang menyalakan api di mobil patroli dan menembak lebih dulu. Beberapa saat kemudian, Israel mengirimkan pesawat tanpa awak yang menjatuhkan selebaran di sekitar pos TNI. Isinya ultimatum agar kedua tentara mereka dibebaskan dalam waktu 24 jam atau mereka akan mengambil alih operasi. Namun ultimatum itu hanya dianggap gertakan. Meski terkepung, semangat pasukan Indonesia tidak surut. Di sela-sela malam yang gelap, mereka tetap melakukan apel rutin, menyanyikan Indonesia Raya dengan lantang. Suara itu bergema ke seluruh wilayah sekitar, menandakan bahwa TNI tidak akan menyerah meski dikepung. Bahkan warga Gaza yang berada di sekitar pos ikut membantu. Mereka membawa makanan dan air dari rumah mereka yang sederhana. Beberapa warga juga ikut berjaga di pinggir jalan, menyalakan lilin sebagai tanda dukungan moral. Setelah tekanan internasional semakin besar, Israel akhirnya menarik pasukannya sejauh 3 km dari pos TNI. Namun mereka meninggalkan drone dan pos pengintai di sekitar area.
menandakan bahwa situasi masih dalam pengawasan ketat. Pasukan TNI tetap bertahan, tetap siaga, dan tetap menolak intimidasi. Bendera merah putih berkibar di atas pos, tegak dan berani, menjadi simbol keteguhan di tengah badai ancaman. 2 tentara Israel yang ditangkap kini diserahkan ke otoritas PBB untuk disidangkan atas pelanggaran terhadap pasukan perdamaian. Dalam laporan awal, mereka mengaku mendapat perintah khusus untuk melakukan sabotase agar TNI segera ditarik keluar dari Gaza. Sebuah skenario licik yang gagal total. Di Gaza, PBB akhirnya mengirimkan utusan khusus untuk melakukan mediasi langsung. Namun negosiasi berlangsung keras. Israel tetap menolak mengakui bahwa kedua tentaranya bersalah. Sementara TNI menegaskan bahwa keduanya akan diserahkan ke pengadilan militer PBB, bukan ke Israel. PBB melalui UNIFIL, United Nations Interim Force in Lebanon, juga mengeluarkan pernyataan keras, memperingatkan Israel agar tidak melakukan tindakan provokatif yang bisa memperluas konflik. Namun di lapangan, ketegangan tetap tinggi. Israel masih menolak menarik pasukannya. Mereka bahkan menambah jumlah kendaraan tempur dan mengerahkan helikopter Apache di udara Gaza Selatan. Hingga berita ini diturunkan, situasi di sekitar pos Bravo 7 masih genting. TNI perdamaian menolak menyerahkan tawanan, hingga proses hukum internasional dijalankan. Sementara militer Israel masih bertahan di posisi pengepungan. Sementara itu, Kolonel Darmawan mengirim laporan resmi ke Jakarta dan PBB, menyebut bahwa pasukannya siap menghadapi segala kemungkinan, termasuk serangan penuh dari IDF. Ketegangan ini kini menjadi sorotan dunia. Semua pihak menahan napas, menunggu apakah diplomasi bisa menurunkan suhu konflik, atau justru Gaza kembali menjadi saksi bentrokan berdarah antara 2 kekuatan bersenjata, TNI perdamaian dan militer Israel.